Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sutrisno. Kita masih di Sutrisno Soekarno Channel. Nah, untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan sudah pernah belajar di channel saya, pastinya saya sering sharing terkait dengan Microsoft Excel, pemrograman, kemudian jaringan komputer, digital marketing, dan lain-lain. Nah, kita kali ini akan menggabungkan materi dalam Microsoft Excel dan juga manajemen project. Kita akan membuat timeline manajemen project. Kira-kira timelinenya seperti ini. Jadi semuanya dibuat dengan Microsoft Excel. Nanti kita akan buat dari awal. Eh, Nanti kita buat formatnya. Ada nama perusahaan, ada nama project, start project. Itu misalkan saya akan buatnya 1 April 2025. Ini 1 April berarti pas Idul Fitri mungkin ya. Oke. Nah, kita akan bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan timeline. Di timeline itu adalah jadwal yang menunjukkan urutan tugas dan tenggat waktu proyek dari awal sampai akhir. Timeline juga disebut sebagai garis waktu proyek. Timeline manajemen proyek memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Jadi yang pertama membantu tim melihat kapan bagian-bagian proyek harus diselesaikan. Jadi kalau di sini ada bagian-bagiannya. Nah ini. Bagian ini akan diselesaikan dalam waktu kapan. Nanti aktualnya saya akan buat ada plannya. Plannya ini di sini. Nanti ada aktualnya biar kelihatan sejauh mana sih kita memantau proyek ini nanti benar nggak sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Nah, memantau kemajuan proyek, mengidentifikasi potensi hambatan dan lain-lain. Timeline berisi apa saja? Eh, Biasanya ada tanggal, kejadian, atau tindakan penting yang memberikan pemahaman sekilas kepada tim tentang pekerjaan mereka, sehingga semua orang selaras di setiap tahap. Nah, kita akan buat seperti ini, studi case-nya. Eh, kita buat Excel baru aja. Nah, kita sudah buat Excel baru, kemudian kita simpan datanya. Misalkan saya akan simpan di data ini, misalkan belajar MS Excel, membuat timeline. Oke. Nah, kemudian kita akan buat timelinenya seperti ini ya. Nah, formatnya seperti ini. Kemudian kita coba lihat dari yang sudah saya buat sebelumnya. Ini ada di sel B2 dan B3. Biar cepat saya copy aja. Oke. Seperti ini. Ada nama project, kemudian PT Mitra Informatika, Sistem Informasi Logistik berbasis web pada PT Mitra Informatika. Nah, ini posisi selnya ada di B2, ini ada di sel B3, kemudian ada di sel C2 dan C3. Biar rapi, ikutin aja. Kemudian kita akan membuat start project. Start project ini ada di sel B5. Kita ketik start project. Nah, start projectnya mulai kapan? Misalkan 1 April 2025. Kemudian eh, kita buat lagi tugas kegiatan, eh, terus ini dan lain-lain. Nah, ini tugas kegiatan. Ini saya copy aja ya, biar cepet ya. Terus saya buat satu aja dulu, nanti teman-teman biar paham cara pembuatannya. Ini saya ketik tugas kegiatan.
Di bawahnya saya taruh di sini aja. Ada tugas satu, tugas dua. Oke, ini saya double klik. Oke, ini kebanyakan. Ini saya bikin seperti ini aja. Kalau misalkan teman-teman nggak langsung ke bawah, ini bisa klik di sini huruf teks ya. Nih, biar ke bawah. Oke, nah seperti ini. Kurang, kita lebarin. Oke. Nah, kemudian ada start, start, dan end. Ini posisinya di sini. Kemudian ini saya akan buat plan-nya. Kemudian ini aktual. Ini saya copy aja. Plan aktual, plan aktual. Oke. Kemudian kita buat di sini durasi. Durasi. Oke. Kemudian sini. Nah, ini posisinya ya. Ini. Di atasnya durasi, setelahnya sebelah kanan ini progress, kemudian ini penanda remarks. Oke, remarks. Nah, kemudian di sini kita buat minggu satu misalkan. Minggu satu. Nah, ini kita akan buat minggu satu di sini eh, tanggal ya, tanggal. Tanggalnya kita sesuaikan dengan start projectnya. Sini, sama dengan start projectnya ada di sini. Oke. Enter. Nah, ternyata 1 April. Kita pengennya seperti ini. Kita pengennya 1, 2, 3. Oke, jadi eh, kalau pengen 1, 2, 3 seperti ini, berarti kita pakai custom. Nah, ini di custom aja. Klik di sininya ya, custom. Kemudian more number format di sini. Customnya, ini hanya di aja. Ini di, oke. Nah, nanti maka akan muncul satu. Nah, kita juga pengen posisinya itu dia lebarnya itu kecil ini. Nah, ini sampai AJ ini. Oke, saya akan setting dari sini dari I ini di klik yang di atas ini ya ini. Kemudian tarik. Nah, misalkan sampai sini. Kemudian klik kanan, teman-teman klik kanan, custom width. Ini yang defaultnya itu 8, berapa gitu. Nanti teman-teman bisa klik di sini 4 aja. Oke, jadi kecil dia. Kemudian kita buat sama dengan ini plus 1. Oke. Nah, kita coba cek ini sampai ke berapa yang ada di sini. Biar sama aja. Ini sampai akhir. Nah, ini sampai akhir. Oke, ini saya tarik. Nah, dia ikut ya. Sampai akhir. Akhir sini. Oke. Nah, kemudian kita akan buat minggu satu, minggu dua. Di sini kan minggu satu, tanggal 1 sampai tanggal 7 ini. Ini saya klik. Nah, Merge Center. Ini juga sama. Sampai 14. Atau ini kita copy aja, taruh di sini. Biar sama. Oke. Ini tinggal kita ganti minggu dua. Nah, nah ini pada saat kita seret ya minggu ketiga. Seret lagi minggu 4, minggu 5. Jadi kita sudah punya 5 minggu. Pas ya. Oke, eh, bentuk dari tabelnya sudah kita buat. Kemudian teman-teman tinggal klik aja di sini dari Start Project. Oke, kita coba cek ini N-nya sampai ke berapa? N-nya sampai 50. Nah, di sini. Sini, klik. Kemudian saya blok sampai ke akhir ini. Kemudian saya tarik ke bawah sampai 50.
50. Nah, ini. Oke, pas kebetulan memang posisinya, tabelnya butuhnya segitu. Nah, kemudian kita kasih wall border. Oke. Nah, sudah kelihatan bentuknya. Kemudian saya taruh di tengah biar rapi. Tapi yang ini saya balikin di pinggir, yang paling pinggir. Oke, yang lain-lain di tengah. Nah, kemudian saya rapikan dulu. Ini saya blok, saya kasih mesh center. Sorry, bloknya di sini aja. Oke, mesh center. Ini. Nah, kemudian atasnya ini biar rapi. Ini kita blok. Kemudian saya kasih warna. Oke, ini saya bold aja. Nah, biar rapi ya. Ini juga sama. Kita kasih tugas satu, misalkan tugas satu ini kita kasih warnanya ini misalkan. Nah, sekarang kita akan bikin tugas-tugasnya dulu, tulisannya. Saya copy aja biar cepet. Yang penting teman-teman paham maksudnya. Nanti kalau masih nggak paham, WA aja atau balas di kolom komentar aja. Di sini tugas dua, ini saya copy aja ke bawah. Nah, oke. Sudah selesai. Ini teman-teman tinggal ketik-ketik aja ya. Kalau masalah ini tinggal disesuaikan. Nanti kalau pengen ke bawah bisa pakai wrap text. Ini bisa di merge center juga. Misalkan ini kurang nih satu. Nah ini kurang. Ini bisa di merge center begini. Nah, kalau pengen ke atasin, ini tinggal klik di sini. Ini tinggal ke atasin atau ke atasin di sini. Oke. Pengen ke bawah, klik di sini supaya begitu ini mentok, misalkan. Nih. Nah, nanti ke bawah. Kalau nggak di wrap text, masalahnya dia akan ke samping. Nah, seperti ini. Nah, oke. Nah, kita akan mulai buat start date-nya dan end date-nya dan durasi. Ini misalkan saya samain aja dengan yang saya buat tadi. Eh, Start-nya saya samain. Oke. Kemudian ini durasinya juga saya samain aja. Ini tinggal ketik dua dan seterusnya. Misalkan berapa hari gitu maksudnya. Nah, terus end date-nya ini kita pakai rumus sama dengan ini ditambah durasinya. Oke. Nah, tinggal kita tarik aja. Nah, ini nanti aktualnya tinggal disesuaikan. Misalkan nih, oh, untuk yang fitur utama manajemen aktualnya nanti ternyata dia sama. Gitu. Nih, 2 April 2025. Durasinya ternyata 3 hari atau 2 hari aja. 2 hari, tinggal kita tarik aja. Oke. Nah, terus progres. Progres ini kita bisa sama dengan pakai rumus sama dengan eh, ini dari aktualnya ini dibagi dengan durasinya. Ops, bentar-bentar, kebalik sepertinya. Oke, aktualnya dibagi durasinya. Tarik aja ke bawah. Kemudian kita akan buat dia persen. Nah, di sini. Oke, kemudian kita pengen ngasih garis bar. Garis bar bisa klik conditional formatting, data bar di sini. Nah, ini bisa kita pilih apa aja ya di sini. Nah, misalkan begitu. Nanti akan kelihatan. Oke. Sorry, sorry. Oke. Nah, ini progresnya cuman ini aja. Nah, ini dari sini, ini sama ini di merge center aja.
terus kita taruh di tengah. Ini juga sama. Oke. Nah, seperti ini. Ini juga sama, kita merge center. Ini satu subpointnya. Oke, kemudian remaxnya misalkan di sini kita akan pakai fungsi if. Eh, jadi jika G8 itu progresnya lebih dari 100%, maka over, selain itu tidak gitu ya. Sama dengan if progresnya lebih dari 100%, maka over, selain itu tidak. Oke, enter. Nah, kita tinggal tarik aja ke bawah. Oke, kemudian ini kita taruh di tengah-tengah. Nah, sekarang kita akan membuat yang ininya, apa namanya, timelinenya. Timelinenya rumusnya kita bisa pakai fungsi n sama dengan n option satu, kita coba cek dulu rumus yang tadi. N I6, I6 itu ini lebih besar sama dengan ini tanggal ya. Lebih besar sama dengan D8. D8 itu start date-nya dan I6 lebih kecil sama dengan E8. E8 itu apa end date-nya. Oke, sama dengan N ini lebih besar sama dengan ini, option yang pertama, dan ini lebih kecil sama dengan ini. Oke, kita coba cek dulu. Benar nggak? Oke, maka satu gitu ya. Nah, kita coba cek hasilnya. Nah, di sini true. Kita pengen tulisannya nanti satu, dua gitu. Jadi ada true false kan ya. Nah, eh, jadi kita tambahkan di sini satu. Nah, ini. Oke, kemudian saat kita tarik ke samping, ini nanti ada eh, kekunci gitu ya. Jadi posisinya itu nanti untuk dolarnya itu kita bikin. Jadi saat tarik ke samping itu nanti ininya biar ikut ketarik ini. Jadi dolarnya yang untuk I itu di tengah, dolarnya di tengah ini. Ops, dolar ini di tengah. Kita coba tes dulu aja. Ini di samping, ini di samping. Oke, kita tarik. Jadi pastikan sampai sini. Oke, kemudian kita tarik lagi ke bawah. Bener nggak dia? Ikut ketarik nggak? Nah, bener ya di sini. Jadi kita coba perhatikan di sini. Saat kita tarik ke sini, ini harus ikut nanti ke samping. Ini jadi eh, J6, kemudian ini jadi eh, tapi tetap yang sini, ini tetap di sini start date-nya. Di 8 sama ini tetap E8. Nih, nih. Ini juga sama. Ini tetap.
pada saat ditarik ke bawah, nih tetap inam. Jadi posisi dolarnya ini pastikan ya, ini. Oke. Jadi pada saat ditarik ke bawah, yang ini tetap di sini. Tapi yang bawah, yang ini nanti ngikutin. Nah, kemudian tugas selanjutnya kita akan melakukan conditional formatting untuk yang nol. Misalkan nanti nol itu nanti benar-benar nggak kelihatan gitu. Oke, kita blok aja area ini. Nah, area ini kita blok. Kemudian kita pilih conditional formatting. Terus high class rules. Bisa equal to, bisa. Text date content bisa, bebas aja. Nol. Nah, ini kalau nol, kita akan menggunakan format, custom format di sini. Fontnya misalkan warnanya jadi putih aja. Oke, kemudian fill-nya jadi putih juga. Oke, nah jadi nolnya hilang. Paham ya sampai sini ya. Terus ini masih tetap di blok area tadi. Pilih di sini conditional formatting, high class rules, text date content. Ini misalkan satu, satu nanti warnanya misalkan hijau misalkan. Custom format, eh, fontnya, apa namanya, fill-nya warnanya hijau. Kemudian fontnya warnanya hijau juga. Samain hijaunya. Oke, biar tulisan satunya juga hilang. Nah, seperti ini. Oke, jadi bisa kelihatan. Nah, kemudian kita coba cek di sini. Saya save, jangan lupa di save ya. Jadi kalau nggak di save nanti hilang semua datanya. Ini misalkan analisa kebutuhan itu misalkan ini start rencananya misalkan dari tanggal 4 misalkan 4 April 2025. Durasinya misalkan 2 hari. Ini tinggal saya tarik aja. Nih, ya. Jadi tanggal 6, terus ini saya buat untuk pembuatan dokumen spesifikasi sistem ini saya samain aja. Nah, ini untuk yang analisa kebutuhan ini kira-kira di waktu yang ini gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal buat lagi aja ke bawahnya. Misalkan di bawahnya ini nanti maintenance-nya tanggal terakhir itu tanggal 31 Mei misalkan. Atau tanggal 2 Mei misalkan plannya. 2 Mei 2025. Oke, misalkan durasinya 5 minggu, 5 hari misalkan. Harusnya sih nggak 5 hari ya, tapi terus-terusan kalau maintenance. Nah, jadi sama dengan ini ditambah dengan durasinya. Nah, ini masuk di sini. Oke, oke, saya rasa itu dari saya. Silakan teman-teman buat aja lanjutannya. Yang penting sudah paham maksudnya. Kalau misalkan ada kendala, bila bisa info di kolom komentar atau bisa WA ke saya. Atau kalau misalkan pengen, nah ini, oh ya, saya tambahkan lagi ini. Ini bisa di copy aja ya, di copy ke bawah. Nanti rumusnya akan nyusul. Jadi posisi di sini, posisi di sini kan dia F13 per F12. Di sini akan F16 per 15. Ini juga sama. Ini juga sama. Terus ini juga copy aja, nanti paste, paste, paste. Oke, semoga bermanfaat untuk tutorial kali ini dan untuk teman-teman yang pengen belajar Excel, saya mengadakan webinar untuk Microsoft Excel nanti tanggal 5 April ya. Silakan yang mau ikut untuk webinar Microsoft Excel tanggal 5 April. Untuk biayanya sendiri, nanti untuk webinarnya itu dari jam 13 sampai jam 16 itu 2 jam. Nanti via Zoom, pematerinya saya sendiri. Kemudian materinya mulai dari Excel fundamental, rumus-rumus if, VLOOKUP, sampai pivot table. Biayanya harusnya 200.000, tapi ini saya bebaskan untuk teman-teman milih biayanya aja. Mau kalau punya 25.000 silahkan, mau 50.000 silahkan, mau 100.000, mau 1 juta juga silahkan. Nanti
Maksimal peserta saya batasin untuk batch ini 100 peserta aja. Kemudian untuk nanti teman-teman akan dimasukkan ke grup diskusi WA yang nanti diskusi khusus terkait dengan Microsoft Excel. Terus materi-materi dalam bentuk e-book dan video tutorial nanti akan sering saya share ke teman-teman di grup WA tersebut. Konsultasi juga sama nanti kalau teman-teman pengen eh, apa namanya diskon untuk sertifikasi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, nanti akan mendapatkan diskon 50% dan juga untuk pelatihan eksklusif selanjutnya. Oke, silakan yang mau ikutan bisa WA ke saya di nomor 085 881 885 768. Oke, saya rasa itu dulu untuk sesi diskusi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya share membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.